Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita mulai. Siap? Semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan mengulang video yang kemarin sudah kalian lihat. Materi yang pertama yaitu bilangan bulat. Kemarin sudah dijelaskan bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, ada bilangan bulat 0 dan bilangan bulat negatif. Apa itu bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, bilangan bulat negatif? Penjelasannya kita lihat garis bilangan yang Bu Guru buat di sini. Kemarin sudah diterangkan bahwa bilangan bulat positif itu bilangan yang berada di sebelah kanan bilangan 0. Bilangan-bilangan yang berada di sebelah kanan bilangan 0 disebut bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan yang berada di sebelah kiri 0 disebut bilangan bulat negatif. Sebelah kiri ada negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini disebut bilangan bulat negatif. Itu membaca bilangan bulat. Kamu dari kelas 1 sudah pernah membaca, sudah pernah ada materi ini. Gampang ya, 1 dibaca ya 1. Tidak ada tanda negatifnya, 100 dibaca 100. Nah, bagaimana membaca bilangan yang ada tanda minnya? Dibacanya boleh dengan negatif 6 atau min 6, sama saja. Jadi kalau di sini ada angka min 12, kamu bisa membaca dengan min 12 atau negatif 12. Oke, paham ya? Gampang ya? Kita lanjutkan. Sekarang selanjutnya mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan, kamu harus tahu terlebih dahulu nilainya. Apakah itu besar atau nilainya kecil. Kita langsung ke contoh saja ya. Contoh. Bu Guru di sini punya angka negatif 6, negatif 8, 1, 0, negatif 2. Diurutkan dari yang terkecil dan terbesar. Cara yang pertama, kamu bisa menggunakan garis bilangan. Kamu buat garis bilangan yang mulai dari angka 0, terus ke kiri bilangan negatif, negatif 1, 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, ke kanan, sebelah kanan 0, bilangan positif, 1, 2, cukup. Nah, sekarang kamu lingkari angka yang ada di soal. Negatif 6, mana negatif 6? Lingkari. Negatif 8, lingkari 1, 0, dan negatif 2. Sekarang baru kamu urutkan. Kalau dari yang terkecil, berarti urutannya dari sebelah kiri. Karena yang paling kiri itu adalah nilai yang paling kecil. Kalau dari yang terbesar, kamu mengurutkannya dari sebelah kanan. Dari yang terkecil, berarti angka berapa saja? Negatif 8, negatif 6, negatif 2, 0, 1. Kalau diurutkan dari yang terbesar, dari sini di sebelah kanan 1, 0, negatif 2, negatif 6, dan negatif 8. Ini cara satu dengan menggunakan garis bilangan. Di sini kesimpulannya, semakin ke kiri bilangannya atau tempat bilangan tersebut semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Tapi kalau semakin ke kanan, tempatnya semakin di kanan, nilai bilangan tersebut akan semakin besar. Cara yang kedua adalah dengan cara langsung. Di sini soalnya masih sama, negatif 6, negatif 8,
8, 0, 1, dan negatif 2. Catatannya apabila menggunakan cara langsung adalah bilangan negatif. Catatannya, bilangan negatif semakin besar bilangannya, nilainya semakin kecil. Untuk bilangan negatif, semakin besar bilangannya, nilainya semakin kecil. Contoh, negatif 100 dan negatif 15. Di sini bilangannya 100 dan 15. Ini bilangannya. Mana yang lebih kecil? Negatif 100 atau 15? Berarti karena semakin besar bilangannya, nilainya semakin kecil, justru yang lebih kecil adalah negatif 100. Ini lebih kecil dari negatif 15 karena walaupun bilangannya besar, nilainya lebih kecil. Lanjut ya. Coba kita terapkan di soal yang di atas ini. Negatif 6, kita tuliskan lagi, negatif 8, 0, 1, negatif 2. Kamu lingkari bilangan negatifnya. Ada 6, kita abaikan ini dulu, 8, 2. Mana yang lebih kecil? Berarti yang angkanya besar, yang bilangannya besar. Mana? 6, 8 atau 2? 8. Negatif 8. Sudah, negatif 8 sudah. Negatif 6 dan negatif 2. Mana yang lebih kecil? Cari angka yang besar. Negatif 6. Terus baru negatif 2. Setelah itu 0 dari 1. Nah, sudah bisa ya, mesti 0 dulu baru 1. Ini adalah urutan dari yang terkecil. Kalau kebalikannya diurutkan dari yang terbesar, langsung saja yang terbesar, berarti dimulai dari bilangan positif. Kalau di situ ada bilangan positifnya, aku hapus lingkarannya. Dimulai dari bilangan positif. Bilangan positifnya mana? 1. Lalu ada bilangan 0. Sekarang baru bilangan negatifnya. Ada negatif 8, negatif 6, dan negatif 2. Dari yang terbesar, berarti kamu cari angka yang kecil, yang lebih kecil. Negatif 2, karena nilainya lebih besar dari yang lain. Lalu negatif 6 atau negatif 8 dulu? Negatif 6. Kemudian negatif 8. Ini adalah urutan dari yang terbesar. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Selanjutnya, membandingkan bilangan bulat. Untuk membandingkan dua bilangan bulat, kamu harus tahu nilainya. Apakah kecil atau besar, lebih besar atau lebih kecil. Membandingkan, kita bisa menggunakan simbol ini ya. Diingat-ingat lagi, dulu waktu kelas 5, kelas 4 sudah pernah diajarkan. Kalau yang seperti ini, dibacanya lebih besar dari. Seperti ini, dibacanya lebih kecil dari. Oke ya, kita langsung masuk ke contoh soal. Sini Bu Guru punya beberapa soal. Ada 4 soal. Yang pertama, negatif 1 dibandingkan dengan negatif 2. Yang kedua, 4 titik-titik negatif 4. Yang ketiga, negatif 5 dibanding bilangan 3. Yang keempat, negatif 18 dibandingkan dengan negatif 5. Sekarang kamu membandingkannya dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Kamu lihat dulu di sini nilainya. Negatif 1 dan negatif 2. Negatif 1 itu lebih kecil atau lebih besar dari negatif 2? Ingat tadi catatannya, untuk bilangan negatif, kalau bilangannya semakin besar, nilainya semakin kecil. Tapi kebalikannya, kalau bilangannya kecil, nilainya semakin besar. Khusus untuk bilangan negatif. Berarti ini negatif 1, ini negatif 2. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Karena angkanya kecil, berarti nilainya lebih besar daripada ini. Yang kedua, 4 dibandingkan negatif 4. Sudah kelihatan, ini bilangan positif, ini bilangan negatif. Otomatis lebih besar.
Sekarang negatif 5 dibanding dengan 3. Negatif 5 dibanding dengan bilangan positif. Bilangan negatif dibanding dengan bilangan positif pasti lebih kecil. Yang keempat, negatif 18 dibanding negatif 5. Sama-sama bilangan negatif. Diingat lagi, bilangan negatif semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Berarti ini besar, ini nilainya lebih besar daripada ini nilainya. Salah ya. Angkanya lebih besar daripada 5. Berarti nilainya semakin kecil. Jadi membandingkannya atau tanda bandingnya adalah lebih kecil. Dari sini paham ya? Oke ya. Mungkin di antara kalian ada yang masih bingung menggunakan tanda ini atau lupa kadang ini tandanya lebih besar atau lebih kecil ya. Ini tandanya lebih besar atau lebih kecil ya. Nah, Bu Guru punya tips agar kalian lebih mudah mengingat tanda tersebut. Sekarang tipsnya adalah untuk bilangan yang besar itu bilangan yang dicaplok oleh tanda ini, tanda yang untuk membandingkan. Contoh, nih, negatif 1, negatif 2. Mana yang lebih besar? Negatif 1. Berarti negatif 1-nya yang dicaplok seperti ini, nah, dimakan. Yang kedua, 4 dan negatif 4. Mana yang lebih besar? 4 atau negatif 4? Oh, 4-nya lebih besar. Berarti yang dicaplok angka 4-nya. Lanjut, yang bawahnya negatif 5 dan 3. Yang lebih besar yang mana? Bilangan negatif 5 atau 3? 3. Berarti yang dicaplok, yang dimakan adalah bilangan 3. Yang bawah negatif 18 dan negatif 5. Mana yang lebih besar? Negatif 5. Berarti yang dicaplok adalah negatif 5. Tandanya seperti itu. Oke, semoga kalian paham ya. Selanjutnya, operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu ada 4. Yang pertama penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Sekarang yang kita pelajari yaitu penjumlahan terlebih dahulu. Penjumlahan yang pertama, penjumlahan bilangan positif ditambah dengan bilangan positif. Bilangan positif ditambah bilangan positif hasilnya pasti bilangan positif. Ini gampang di kelas 1, 2, 3, 4, 5 kalian sudah pernah mempraktekkan. Contohnya 1 ditambah 3 temunya 4. Positif tambah positif hasilnya bilangan positif. Contoh lagi 27 ditambah 13 hasilnya berapa? 4. Paham ya? Penjumlahan negatif ditambah bilangan negatif. Bilangan negatif ditambah bilangan negatif hasilnya pasti bilangan negatif juga. Contohnya negatif 1 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1 tambah 3, 4. Negatif 100 ditambah negatif 70 sama dengan negatif 170. Sama seperti konsep di penjumlahan bilangan positif ditambah bilangan positif hasilnya positif. Kalau bilangan negatif ditambah bilangan negatif hasilnya bilangan negatif. Tinggal dijumlahkan saja. Oke ya. Nanti kalau belum paham bisa bertanya lebih jauh lagi. Selanjutnya yang ketiga yaitu operasi bilangan penjumlahan positif dengan negatif. Nah, anak-anak lihat di sini sudah Bu Guru tuliskan 2 buah kalimat matematika. Yang pertama, positif ditambah negatif. Yang kedua, negatif ditambah positif. Nah, pada 2 kalimat matematika ini hasilnya bisa saja negatif atau positif ya, sama. Yang bawah juga bisa saja negatif atau positif. Lalu bagaimana cara mengoperasikannya? Nah, perhatikan contoh yang Bu Guru jelaskan ya. Oke anak-anak, perhatikan contoh yang Bu Guru tuliskan di papan tulis ya. Ada 1 ditambah negatif 3, ada 4 ditambah negatif 2, ada negatif 7 ditambah 12. Nah,
pertama kita cari tandanya dulu ya. Kita cari tandanya dulu, apakah nanti ini jawabannya positif atau negatif, ini juga positif atau negatif, ini juga positif atau negatif. Kita cari tandanya dulu. Bagaimana cara mencari tandanya? Kita lihat, di sini ada angka 1, ada angka 3. Angka 1 dan angka 3 itu besar mana? Besar 3 ya. Ini kita abaikan dulu. 1 dan 3 besar mana? Besar 3. Nah, di sini 3 itu apa? Negatif atau positif? Positif. Negatif. Berarti kita di sini nanti hasilnya tandanya negatif. Ya. Tandanya nanti mengikuti yang besar angkanya. Angkanya ya, bukan nilainya ya. Yang kedua, di sini ada 4 ditambah negatif 2. Hasilnya positif atau negatif? Lihat, 4 dan 2. Besar mana? Besar 4. Di sini 4 itu positif atau negatif? Positif. Berarti nanti hasilnya bertanda positif. Selanjutnya, ada negatif 7 ditambah 12. Hasilnya positif atau negatif? Kita lihat, 7 dan 12. Besar mana 7 dan 12? Ya, betul. Besar 12. Di sini 12 itu negatif atau positif? Positif, berarti nanti di sini hasilnya juga positif. Oke anak-anak, selanjutnya kalau kita sudah menentukan tanda dari hasilnya nanti, apakah itu nanti hasilnya positif atau negatif, selanjutnya kita akan mencari hasilnya. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan cara dikurangkan angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil ya. Kita abaikan tandanya karena tadi kita sudah mencari tanda untuk hasilnya, jadi kita sekarang abaikan. Sekarang kita kurangkan yang besar dikurangi yang kecil. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 12 dikurangi 7 hasilnya berapa? 5. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, anak-anak, mungkin dari beberapa kalian ada yang bertanya, Bu, tandanya itu kan penjumlahan. Kenapa tadi menghitungnya dikurangi? Nah, karena di sini adalah penjumlahan positif dengan negatif, di mana konsepnya adalah kayak misalkan kalau kita hutang itu harus dibayar. Jadi uang yang kita miliki itu akan semakin sedikit karena digunakan untuk membayar hutang. Ya, jadi anak-anak, kalau penjumlahan positif dengan negatif, setelah kalian mencari tandanya dulu, nanti menghitung hasilnya itu dengan dikurangi. Antara angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Sampai sini paham anak-anak? Alhamdulillah, pelajaran matematika hari ini sudah selesai. Semoga kalian paham ya. Nanti kalau ada yang belum paham, Bu Guru tunggu. Kalian bisa WA Bu Guru lewat Japri. Oke? Cukup sekian dari Bu Guru. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.